Jika fisika itu tidak ada dan orang dulu tidak mempelajari fisika, tidak menerapkan ilmu fisika, maka dunia ini akan gelap karena pasti tidak akan ada listrik, tidak ada lampu. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison itu berhenti pada percobaan yang pertama, kedua, atau yang ke-100, maka lampu tidak akan ada sampai hari ini. Nah, bersyukurlah beliau tetap sabar mencoba sampai ke eksperimen yang hampir ke 1000 baru berhasil. Kemudian tidak akan ada internet, tidak akan ada pelajaran diskusi kita hari ini. Karena ada penemuan-penemuan fisika terkait sinyal gelombang elektromagnetik yang punya peran sangat signifikan pada perkembangan internet. Jadi yang sekarang update status di HP segala macam dan tidak menyukai fisika itu tidak cocok karena tidak akan ada HP itu kalau dia sebelumnya orang-orang terdahulu tidak belajar fisika. Juga tidak ada kendaraan bermesin. Tidak kita akan temukan motor, tidak kita temukan mobil, tidak temukan pesawat. Saya bayangkan bagaimana sebuah lembaga kampus kita di Unram atau di UIN Mataram, kendaraan ini tidak ada, kemudian kita datang ke kampus naik kuda, ya agak susah saya bayangkan ini. Jadi sudah dipajang beberapa ekor di situ. Di Pak Kasman ke sekolahnya naik pasang di mana, nanti Pak Bahtiar kudanya warna apa, itu bayangkan kalau seperti itu, langkah repotnya kita mengatur gitu kehidupan kita. Kemudian jika fisika itu tidak ada, industri-industri ini tidak ada karena revolusi industri itu dimulai dari penemuan mesin uap. Setelah itu berubah sampai kita lihat seperti sekarang ini. Ada juga pengaruhnya pada dunia kedokteran ketika ada penemuan sinar X, CT scan, mikroskop, dan lain-lain. Itu adalah kontribusi orang-orang fisika pada bidang tersebut. Jadi ini penting dipahami supaya kita yang sudah belajar fisika juga bersyukur sudah menjadi bagian dari keluarga besar fisika, keluarga besar tadris fisika. Kita bersyukur pernah menjadi orang yang belajar fisika. Ada yang sampai S1, ada yang S2, ada yang S3, dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa kita belajar fisika? Fisika itu kita pelajari untuk dua hal sebenarnya. Karena tidak selalu kita yang belajar fisika itu akan menjadi guru fisika. Tidak akan selalu kita menjadi dosen fisika. Tidak akan bekerja kita pada bidang yang ada fisika-fisikanya. Jadi kita belajar fisika itu untuk dua hal. Yang pertama, kita melatih cara berpikir kita. Yang kedua, kita belajar mensyukuri apa yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita belajar fisika dan bersyukur, maka berhasillah belajar kita. Ini kondisi karena tema kita terkait dengan pandemi COVID. Ini adalah data per tadi malam. Jadi ternyata di NTB juga masih ada yang sedang dirawat. Masih ada cukup signifikan. Sehingga kita masih belum diizinkan belajar secara luring. Belum diizinkan kita belajar secara offline. Kecuali beberapa kabupaten kota yang pas di situ sudah zonanya hijau. Ini data yang sama seperti tadi. Nah, ini penting dipahami karena kondisi jumlah pasien dan seterusnya itu ada hubungannya dengan apa tindak lanjut kita dalam pembelajaran dan seterusnya. Ini ada teknologi-teknologi yang sudah umum dengan kita. Ada Google Classroom, sudah banyak dosen yang menggunakan. Ada online learning, ada learning management system, ada model. Kami sedang riset khusus tentang itu. Di Unram kami mengembangkan learning management system di SPADA Unram bersama tim di sana. Dosen-dosen sudah dilatih di Prodi Pendidikan Fisika, ada
Bu Dr. Susi, ada Bu Janatin Arduha yang melatih teman-teman di prodi, di setiap prodi. Jadi pola pembekalannya itu dimulai dari melatih beberapa orang, nanti orang-orang yang dilatih itu diberikan kewajiban melatih teman-teman di prodinya. Jadi seperti itu pola yang kami gunakan di sana. Ada Gojek, sangat familiar dengan kita. Ada Grab dan seterusnya. Ini adik-adik mahasiswa pasti lebih paham ya, karena mereka adalah pengguna utama dari aplikasi-aplikasi ini. Kita akan lihat beberapa hal yang lain, teman-teman. Slide-nya tidak panjang, nanti kita akan diskusi beberapa hal teknis di sesi berikutnya. Ada beberapa opsi-opsi teknis pembelajaran di masa pandemi yang resmi dibuat oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang pertama ada modelnya daring, pembelajaran jarak jauh. Ini kita bisa gunakan berbagai platform, nanti akan disebut beberapa. Bisa juga menggunakan beberapa aplikasi untuk video conference. Ada juga model luring, model seperti umumnya offline, kita ketemu tatap muka dengan beberapa, ada interaksi langsung antara guru, dosen dengan siswa atau mahasiswa, dengan memperhatikan zonasi, karena ketika kita berada di zona merah, model luring tidak akan diizinkan. Ketika kita ada di zona kuning, sudah diizinkan ada model luring, tapi dianjurkan masih online. Ketika kita ada di zona hijau, itu sudah diizinkan untuk melakukan tatap muka secara langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan, model shift berbagi, karena ada jumlah kapasitas kelas yang diizinkan untuk model ini. Jadi di sekolah misalnya ada ketentuan jumlah siswanya 18 orang. Jadi kalau jumlahnya cukup banyak itu dibagi, ada shift-shiftan. Ada yang masuk hari tertentu, hari besoknya tidak masuk. Ada yang masuk lebih pagi, ada yang masuk lebih siang. Jadi model-model ini sedang digunakan, diuji coba di beberapa daerah saat ini. Di lembaga pendidikan di tingkat dasar, di SD, SMP, umumnya ada beberapa juga SMA di wilayah tertentu, diizinkan untuk home visit. Jadi ada kunjungan langsung ke rumah peserta didik dengan protokol kesehatan. Modelnya mirip-mirip homeschooling, tapi di perguruan tinggi model home visit ini tidak dimungkinkan karena mahasiswa kita tersebar di kabupaten kota yang beragam. Tidak mungkin kita akan keliling satu-satu mengunjungi mahasiswa. Jadi kalau misalnya SD, karena mereka berasal dari dusun atau desa yang sama, jadi dikunjunginya lebih mudah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar pembelajaran kita yang kita lakukan secara daring itu efektif. Kami di UNRAM belum mengizinkan ada sesi luring, belum kami izinkan ada tatap muka secara langsung. Ada beberapa mahasiswa yang ke kampus hanya untuk urusan administrasi yang lain. Jadi alumni ada yang datang legalisir dan seterusnya. Seluruhnya masih fokus untuk pembelajaran daring. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, kita harus pahami bahwa kondisi tiap sekolah, tiap kampus itu berbeda-beda. Baik dari zona, ada yang di zona hijau, ada yang kuning, oranye, ada yang merah. Ada juga kondisi tiap sekolah yang berbeda-beda, tiap kampus yang berbeda-beda terkait sarana-sarana pendukung. Ini harus diperhatikan. Jadi karena sekolah yang berada di zona atau kampus yang berada di zona merah belum diizinkan untuk melakukan kegiatan secara luring. Yang kedua, kita harus perhatikan tata cara pembelajaran di sekolah atau kampus. Jadi biasanya ada edaran teknis yang berbeda-beda setiap kabupaten kota atau setiap perguruan tinggi yang berbeda, sehingga
tata cara ini harus diikuti. Apa kita setelah nanti diizinkan masuk harus bergiliran, sip-sipan. Kalau online, online-nya seperti apa, aplikasi apa, dan seterusnya. Itu ada ditentukan di lembaga masing-masing. Kemudian ada juga pertimbangan pada fasilitas penunjang. Kuota internet, kalau di kampus ada kuota yang diberikan baik ke dosen maupun mahasiswa. Aplikasi apa yang bisa kita gunakan. Jadi karena di wilayah tertentu mungkin akses internetnya tidak terlalu bagus, laptop dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan penyesuaian jadwal. Jadi ketika sesi kita pagi, kita belajar pagi. Kalau ada sesi kita jam 10-an, kita akan ikut jam 10-an. Karena yang harus kita ingat, ketika kita di rumah, ketika kita belajar dari rumah, jadwal pembelajarannya kita ikuti apa yang tertulis, yang sudah kita sepakati di jadwal masing-masing. Kemudian kita juga perlu tahu rencana belajar dan struktur materi. Ketika hari ini kita belajar A, maka kita belajar A. Ketika besoknya kita belajar B, kita belajar B. Di luar kita juga bisa mempelajari materi-materi lain dari sumber-sumber yang berbeda. Kita juga perlu fokus belajar. Ini yang banyak jadi kendala karena ketika kita daring, mungkin seperti ini, ada yang sedang sibuk mendengarkan penjelasan, ada yang tidak menyimak sama sekali, ada yang mungkin sedang berbaring, komputernya hidup, tapi dia entah di mana. Sehingga kita perlu, ketika menginginkan pembelajaran daring kita efektif, maka kita harus fokus belajar pada waktu yang ditetapkan dan mengendalikan diri untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita harus bisa menahan diri pada masa belajar itu. Kita perlu update info, mungkin mata kuliah tertentu, bergabung di satu WA dengan dosennya atau dengan teman seangkatan kita, kapan kita harus belajar, ada tugas yang harus dikumpulkan, dan seterusnya. Update info ini bisa ada di sistem, bisa dari grup-grup sosial media yang kita bentuk bersama-sama. Kemudian ada pemilihan waktu dan tempat yang nyaman. Ini penting karena kita yang akan belajar, tentu kita yang lebih tahu pada kondisi seperti apa dan kapan kita akan belajar dengan lebih mudah. Kita akan belajar dengan lebih nyaman sehingga orang lain yang ikut bersama-sama belajar dengan kita juga mendapatkan manfaat. Kita juga harus perhatikan deadline, khususnya terkait dengan tugas maupun tugas baik mandiri maupun kelompok. Jadi ketika diminta mengumpulkan hari tertentu, jam berapa, kita akan mengikuti deadline. Kemudian yang terakhir, kita usahakan tetap mandi ya. Jadi jangan sampai kalau di rumah belajarnya daring, nanti seharian tidak mandi-mandi itu karena tidak ada yang tahu. Dia tidak ketemu siapa-siapa. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan, kerapian kita, tetap menjaga kesehatan kita, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi jangan sampai belajar dipakai sarung, mukanya masih setengah-setengah hidup karena baru bangun. Nah, itu disarankan kita karena masih dalam fase belajar, semangat kita untuk belajar itu harus tetap kita jaga dengan berasumsi bahwa belajar kita itu sama seperti biasa, hanya beda media saja. Kita belajar secara daring dari rumah masing-masing. Kemudian ada beberapa pilihan aplikasi atau platform yang akan kita gunakan. Ini bukan promosi, ini sekedar informasi saja. Jadi yang pertama ada rumah belajar yang dirilis resmi oleh Kemendikbud. Ini bisa digunakan di sekolah, nanti adik-adik, teman-teman juga yang ingin membuat aplikasi serupa atau langsung belajar dari situ bisa belajar dengan mengunjungi websitenya. Ada juga di meja kita namanya, di mejakita.com. Coba nanti dikunjungi seperti apa fitur-fiturnya. Ada Ikando juga bisa dilihat teman-teman. Ada Indonesia X,
Ini juga nama, kalau dicari nanti ada. Kemudian ada Google for Education. Ada banyak menu di situ, ada Google Meet dan teman-temannya, Google Classroom dan lain-lain. Ada kelas pintar di kelaspintar.id. Ada juga fitur di Microsoft Office 365. Di update ada beberapa yang baru di situ. Mungkin sebagian dari kita sudah menggunakan. Kita sudah bisa misalnya di PowerPoint kita bisa langsung record ketika slideshow, kita bisa rekaman, itu bisa membantu. Kemudian ada namanya Quiver School, ada websitenya, nanti teman-teman bisa berkunjung. Ada Ruang Guru, ini juga sudah familiar di sekolah online ruangguru.com. Ada Sekolahmu, juga ada websitenya tersendiri. Ini adalah pilihan-pilihan yang ditawarkan secara resmi oleh Kemendikbud untuk belajar, khususnya pada jenjang sekolah menengah ya, sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, di sekolah menengah atas. Ada juga Webex, ini cukup sering didengar, beberapa orang menggunakan, beberapa teman-teman kita juga mungkin menggunakan, tapi apapun aplikasinya sebenarnya, nanti di bagian akhir kita bahas poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ketika nanti kita memilih aplikasi, khususnya untuk dosen, guru yang akan mengajar, ada beberapa pertimbangan. Jadi yang pertama kita akan lihat aplikasi yang mobile friendly, jadi yang mudah kita gunakan dari HP. Jadi kalau misalnya hanya bisa dari website saja, dari HP tidak bisa kita buka, sementara PC atau komputer kita tidak selalu kita bawa. Jadi ini tentu harus dipertimbangkan. Yang kedua, aplikasi tertentu itu membuat batasan pada jumlah orang yang boleh bergabung. Jadi ketika misalnya di aplikasi di Zoom itu ada kapasitas yang 100, ada yang 300, 1000 dan seterusnya. Tentu untuk keperluan yang berbeda-beda. Kita juga perlu mempertimbangkan pada batasan terkait panggilan. Ketika kita mulai online seperti ini, durasi waktunya berapa lama, itu ada beberapa aplikasi membuat batasan. Kecuali kita harus membayar karena ada aplikasi versi Pro-nya, itu tentu beda cerita ya. Kemudian ada cara-cara komunikasi yang berbeda setiap aplikasi. Di banyak teman-teman kita menggunakan Teamlink, ada yang menggunakan Zoom atau aplikasi-aplikasi konferensi yang lain. Ada pertimbangan pada integrasi aplikasi, apa saja yang bisa bergabung, menu, fitur, dan seterusnya. Ada beberapa aplikasi yang tidak memungkinkan kita untuk merekam. Jadi kita sekarang nih pakai Zoom meeting, ada pilihan record-nya, kita bisa merekam pertemuan ini, diskusi kita, apa yang ditanyakan, siapa yang punya celutukan lucu-lucu misalnya, itu bisa jadi pertimbangan karena tidak semua aplikasi memungkinkan kita merekam. Ada juga pertimbangan pada kualitas suara, panggilan, kualitas video, dan lain-lain. Nah, ketika ini kita pertimbangkan, maka kita akan mendapatkan aplikasi yang lebih familiar dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini ada beberapa simbol, ada Skype, ada Teamlink, ada Zoom, ada Google Meet, ada Hangout, dan seterusnya. Ini adalah pilihan-pilihan platform untuk video conference. Kita karena saat ini menggunakan Zoom yang memang yang paling familiar di antara yang lain, baru Skype dan seterusnya. Ada urutan ratingnya sesuai dengan perkembangan pengguna atau dari hasil survei pada pengguna-pengguna aplikasi. Tapi teman-teman, untuk Bu Dekan, Pak Kaprodi, dan teman-teman dosen khususnya dari kampus mana saja,
semua yang kita gunakan tadi, Zoom, Teamlink, dan lain-lain, itu tidak boleh kita klaim sebagai kinerja perguruan tinggi untuk pembelajaran daring. Kita belajar pakai Zoom, kita belajar pakai Teamlink, kita belajar pakai Google Meet, Google Classroom, itu tidak boleh kita klaim sebagai kinerja perguruan tinggi, karena yang dimaksud pembelajaran online oleh kementerian itu adalah pola pembelajaran yang terintegrasi seperti yang ada di SPADA, Sistem Pembelajaran Daring Indonesia. Jadi kami di UNRAM ada SPADA UNRAM, nanti akan ada SPADA UIN Mataram. Nah, itu yang bisa kita klaim karena ada ketentuan minimal di aturan itu untuk klasterisasi perguruan tinggi minimal 30% dosennya terlibat dalam pembelajaran daring. Yang dimaksud itu yang SPADA, bukan yang pakai Zoom dan lain-lain. Jadi sekarang misalnya kalaupun seluruh dosen kita menggunakan Zoom, kita tidak bisa klaim bahwa pembelajarannya daring. Jadi kita harus tetap mempersiapkan. Alhamdulillah tadi Bu Dekan menyampaikan kita sedang membuat sistem di UIN Mataram untuk pembelajaran daring. Jadi learning management system dengan model, kami menggunakan model, kami punya sistem. Di tim riset saya kami buat model sendiri, ada di sistem sendiri. Di UNRAM juga ada tim sendiri yang membuat ya. Apapun pilihan aplikasi kita bisa gunakan untuk mendukung pembelajaran kita. Jadi apapun kita buat untuk meningkatkan layanan belajar kita bagi mahasiswa. Di SPADA Indonesia yang ada di situs Kemendikbud, ini ada beberapa pilihan learning management system yang terbuka oleh instansi lain. Nanti teman-teman bisa berkunjung untuk melihat. Jadi di situ ada video, ada tutorial materi-materi, ada materinya, ada ujiannya, ada tutorial video dan lain-lain. Itu nanti bisa diikuti supaya ada pembanding ketika nanti ingin mengembangkan sistem pembelajaran daring tersendiri. Yang harus dipastikan itu hanya ada 3 ya. Jadi yang pertama, mohon maaf, yang harus kita perhatikan itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama, sebenarnya kita tidak perlu, untuk konteks saat ini, kita tidak perlu terlalu bingung dengan pilihan-pilihan aplikasi. Mungkin kita bedakan keperluannya, syukur-syukur bisa sejalan. Ketika nanti kita ingin meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan pembelajaran daring yang sistemnya kita kembangkan, untuk saat ini yang terdekat kita harus memastikan bahwa mahasiswa kita belajar dan dosen kita mengajar. Jadi itu saja dulu. Kita harus memastikan bahwa proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Jadi semua dosen mengajar, semua mahasiswa belajar. Kemudian kita harus memastikan ada interaksi dosen atau guru dengan peserta didik. Ketika misalnya di awal-awal pandemi di bulan April awal, beberapa dosen menginisiasi pembelajaran supaya tidak putus komunikasi dengan mahasiswa, itu dari WA group, kami tetap minta bukti bahwa pembelajarannya sudah terlaksana, kalaupun hanya di WA. Ada komunikasi yang via email, ada yang pakai Zoom, dan seterusnya. Nah, dengan pertimbangan kuota yang digunakan oleh mahasiswa,
yang cukup banyak menyedot kuota untuk belajar. Ketika kuota itu belum diberikan, maka kami izinkan semua dosen kami menggunakan platform apa saja sepanjang disepakati bersama-sama mahasiswa. Kemudian poin penting berikutnya yang harus dipastikan itu ada umpan balik pada tugas atau tes yang diberikan. Jadi dosen ketika memberi tugas-tugas itu diberikan catatan, dikoreksi, diberikan masukan, feedbacknya seperti apa, sehingga jangan hanya diberi tugas saja, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 1 apa kelemahan, kekurangannya, tidak ada masukan sama sekali. Ini tentu tidak diharapkan seperti itu. Ini adalah poin-poin penting supaya kita bisa jadikan fokus yang terdekat. Kita harus memastikan bahwa ini berlangsung dengan baik. Terkait dengan evaluasi, karena tema kita juga belajar evaluasinya seperti apa, sebenarnya kita ingin memastikan bahwa apa yang sudah kita ajarkan, baik secara daring maupun luring, itu harus dipastikan bahwa kita lakukan evaluasi dengan baik. Kita punya analisisnya, kinerjanya seperti apa meningkat, apa turun, kalau turun karena apa, terus bagaimana kita menyelesaikan, hasilnya seperti apa, hasil itu kita berikan feedbacknya bagaimana. Karena ketika kita menyebut evaluasi, kriterianya harus ada. Misalnya ketika satu kelas kita adakan evaluasi, kemudian sekelas itu tidak lulus semua, nilainya DE semua, maka bisa dipastikan bahwa dosennya tidak berhasil membuat pembelajaran untuk kelas itu. Jadi pola di dalam penilaian itu tentu ada kategori-kategori. Jadi tidak mungkin sekelas itu bodoh semua. Pasti ada yang bagus dalam kriteria internal mereka ya. Jadi di acuan normatif itu ada kategori tinggi kita boleh berikan nilai A, ada yang sedang-sedang dan seterusnya. Kemudian ini ada beberapa kata-kata kunci untuk evaluasi pembelajaran. Ini untuk sharing kita saja. Yang pertama, ketika kita menyebut asesmen baik offline maupun online, kita sedang berbagi harapan belajar sebenarnya. Jadi supaya orang yang punya capaian bagus, semakin termotivasi untuk bagus. Kemudian yang kemampuannya sedang-sedang, tahu di bagian mana kekurangannya, yang juga masih pas-pasan juga tahu kekurangannya sehingga dia memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Asesmen juga harus memastikan bahwa ada bukti-bukti yang dikumpulkan. Tidak boleh dosen atau guru buat nilai tanpa bukti-bukti. Evidence itu bukti. Jadi tiba-tiba nilainya A semua. Nah, itu juga enggak boleh. Enggak ada bukti-buktinya. Tiba-tiba nilainya E semua, apalagi parah itu. Jadi kami karena di teori pembelajaran itu ada sistem remedial, diizinkan juga. Jadi jangan sampai kita guru atau dosen hanya memahami teori itu ketika di bangku kuliah. Kita tahu remedi itu ada, tapi tidak ada remedi di kuliah kita. Itu juga salah sebenarnya. Jadi karena remedi itu ada, kita juga gunakan supaya ada kesempatan mahasiswa untuk memperbaiki jika memungkinkan nanti nilainya bisa lebih baik. Ini membantu, ada keperluan mahasiswa terbantu di situ, lembaga terbantu juga untuk itu. Kemudian ada feedback, umpan balik yang bisa diberikan kepada peserta agar mereka nanti bisa lebih baik lagi, mengetahui kekurangannya, mendapatkan reward dari capaian-capaian yang dia sudah lakukan. Kemudian ada self-assessment, ada peluang dia menilai dirinya sendiri, oh saya sudah bisa ini, saya belum bisa ini, dan seterusnya. Kemudian ada peer assessment, nah ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya, bagaimana polanya ketika
kita akan peer assessment, penilaian sejawat di masa pandemi. Kita boleh menggunakan asesmen online dengan Google Form, karena sempat ada yang bertanya, boleh tidak kita ujian atau tugas UTS, UAS di Google Form? Di Google Form itu banyak pilihan, kita boleh buat pilihan ganda, boleh buat essay, boleh dibuat paragraf, jawaban panjang-panjang, bisa menjodohkan, dan seterusnya. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa digunakan. Intinya ketika kita evaluasi, kita punya indikator-indikator untuk membedakan siapa yang capaiannya bagus, siapa yang sedang, siapa yang rendah. Jadi mungkin karena dalam masa belajar dari rumah, mereka akan membuka buku atau bekerja sama satu sama lain. Itulah tugas kita, pendidik, yang memikirkan opsi-opsi asesmen dan evaluasinya. Di bagian terakhir ini saya bahas sedikit strategi-strategi asesmen yang bisa dilakukan di masa pandemi. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan peer assessment. Jadi karena ketika dia online, mahasiswa atau siswa itu bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi kita bisa gunakan kesempatan ini, setiap tugas mahasiswa bisa diperiksa oleh mahasiswa yang lain, sehingga mereka juga bisa belajar satu sama lain. Ini sepertinya cukup membantu kita sebagai pengajar, pendidik. Kita punya kategori-kategori, nanti yang rubriknya kita bisa siapkan, mereka menilai aspek apa saja, nanti teman-temannya berikan skor pada tugas temannya, nanti kita akan merekap skornya seperti itu. Kemudian kita bisa membuat penugasan dalam bentuk proyek mandiri, jadi ada penugasan yang dikerjakan oleh mereka, diselesaikan sendiri-sendiri sesuai dengan kategori-kategori yang kita sepakati bersama peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa. Kita juga bisa buat proyek dengan model jigsaw, jadi ada penugasan secara kooperatif berkelompok, tapi peran masing-masing orang itu ada. Jadi kita punya proyek A untuk kelompok A, proyek A untuk kelompok 1 misalnya, di kelompok 1 itu ada 4 orang, siapa tugasnya apa, yang kedua tugasnya apa, ketiga tugasnya apa, nanti mereka berkomunikasi berempat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian ada self-assessment, kita menilai diri kita sendiri, boleh ada form kita siapkan, kita beri kesempatan mahasiswa menilai dia sudah belajar apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa saja yang dia sudah pelajari, dan seterusnya. Itu bisa dia nilai dirinya sendiri. Kemudian ada pola juga, kita bisa gunakan learning journal, jurnal pembelajaran. Ini bukan jurnal yang kita kelola ya, bukan itu maksudnya. Jadi jurnal pembelajaran yang dimaksud adalah kita membiasakan mahasiswa kita menulis apa saja yang dia kerjakan. Jadi hari ini dia belajar apa, bersama siapa, belajar apa saja, bisa diatur dalam durasi maksimal berapa kata, mungkin 1 halaman atau 2 halaman dan seterusnya, bisa kita sepakati. Kita akan dapat beberapa manfaat. Pertama, mahasiswa kita akan biasakan untuk menulis. Yang kedua, kita nanti bisa minta mereka mengumpulkan bukti tersebut sehingga kita bisa ikuti, oh dia sudah belajar ini, setiap orang itu. Jadi setiap pertemuan dia bisa buat jurnal kegiatan atau jurnal belajarnya masing-masing. Kemudian ada portofolio di sistem, di learning management system itu ada bisa disetting sehingga nanti portofolio setiap orang bisa kita ikuti dengan baik. Siapa mengerjakan apa, berapa pekerjaannya, tugasnya apa saja, dia ada di mana, kita bisa gabung jadi satu. Kemudian bisa juga kita gunakan pola, karena ada penilaian ketika kita lisan atau tulisan itu berbeda. Kita bisa minta misalnya mahasiswa membuat presentasi video, kalau memang ada mata kuliah tertentu yang harus dia presentasi, dia akan kirim videonya, kita akan lihat. Bisa juga dibuat
channel khusus mata kuliah itu, nanti video-videonya kita upload di sana, sehingga nanti masing-masing bertanggung jawab untuk melihat dan mengisi konten kalau misalnya kita buat channel. Bisa juga ada podcast. Podcast itu seperti record audio. Jadi kalau yang tadi video, ini ada rekaman suara saja, itu kita bisa dengar dari sana. Jadi ada beberapa rekaman audio bisa kita kirim di grup misalnya, itu bisa juga jadi sarana belajar. Kemudian kita juga bisa diskusi secara online seperti hari ini. Nanti ada pertanyaan, kita akan jawab. Nah, bisa juga pola seperti itu dimanfaatkan untuk evaluasi dalam masa pandemi ini. Cuma kami tidak menyarankan pola belajar online dengan Zoom sekalipun itu dilakukan terlalu sering karena terlalu banyak kuota yang terpakai. Jadi kami hitung-hitung ada berapa giga itu per satu sesi pertemuan yang habis. Nah, bayangkan kalau mahasiswa ada 7 mata kuliah, seluruhnya online pakai Zoom, capek mereka beli paket internet. Jadi karena yang dibagi juga mungkin tidak akan cukup kalau seluruhnya kita pakai video conference. Kemudian yang terakhir untuk kita, setelah tadi kita punya standar-standar penilaian yang baik, yang komprehensif, yang objektif, kita penting juga percaya pada penilaian kita. Jadi kita sudah lakukan dengan jujur, fair, adil, maka yang terakhir kita harus percaya bahwa kita sudah menilai dengan baik, sehingga kita bisa mengumumkan itu. Jadi kalau ada ujian boleh kita umumkan ke mahasiswa, oh ini nilainya sekian, ini masih tidak terlalu bagus dan seterusnya. Supaya tidak terlalu tergantung visi misi kita. Kalau misalnya tujuannya misalnya ingin agar mahasiswa evaluasi diri masing-masing, bisa juga kita umumkan secara terbuka, ada nama, NIM, nilainya berapa. Bisa juga kita pakai kode supaya hanya mahasiswa tertentu yang tahu nilainya sendiri. Itu pola-pola bagaimana pertimbangan kita diputuskan oleh masing-masing dosen atau guru. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Demikian penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dr. Gunawan. Alhamdulillah luar biasa penyampaian Pak Dr. Gunawan berkaitan dengan strategi pembelajaran fisika dan asesmennya di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu peserta webinar di mana saja berada, barusan kita sudah menyimak, mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan di proses sesi kedua ini ada beberapa hal mungkin yang masih mengganjal atau yang perlu ditanyakan tentang pengalaman pribadi Bapak Ibu guru yang pada saat ini mengajar secara online, bahkan sudah banyak viral bagaimana kocaknya seorang tua memarahi anaknya belajar online. Ini luar biasa. Pada saat ini kita dihadapkan memang banyak problem-problem yang dihadapi oleh orang tua khususnya ya. Bahkan sekarang itu pernyataan orang tua itu untuk menjadi guru saja itu mereka sudah mulai angkat tangan itu untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya ya. Maka dari itu menjadi seorang guru juga tidak gampang, apalagi masa sekarang ini. Untuk itu harapan kita ke sesi ke depan ini mungkin ada saran, ada masukan atau kritikan yang sifatnya memberikan perubahan-perubahan bagi pendidikan kita, khususnya pembelajaran online ini. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir di suasana online ini. Untuk itu kami buka 4 sesi dulu untuk sesi pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan diangkat tangan atau memberikan respon kepada kami biar kami langsung menunjuk.
silakan. Mohon operator diberikan kesempatan untuk yang angkat tangan Pak Ibu atau Muaidin Budi. Silakan. Muaidin Budi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saudara kita, Mas Bahtiar, Dr. Bahtiar, dan sahabat kita, Dr. Gunawan. Oh iya Pak. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Amin. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari kita tentang asesmen, gitu. Di sekolah kita sudah menerapkan pembelajaran yang namanya blended itu atau terpadu gitu. Nah, ketika kita melakukan evaluasi, ternyata hasil evaluasinya bagus begitu. Nah, namun ketika pembelajarannya lewat luring, tatap muka sebagian, maka pada saat itu kita mereview kembali materi yang kita sampaikan itu, ternyata anak-anak itu kurang paham begitu. Nah, kira-kira kesalahannya di mana mungkin yang perlu kita sama-sama cari solusinya begitu, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Dr. Gunawan. Mungkin bisa berikan masukan atau arahannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muaidin. Oke, selanjutnya penanya kedua. Silakan Bapak Ibu bisa acungkan tangan. Pak Kasman, Pak, silakan. Ya, silakan Pak Kasman. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena sudah lama Anda berjumpa Pak Dr. Gunawan. Semenjak jadi guru dulu Pak. Alhamdulillah sekarang sudah berubah jadi pengawas. Dan Dr. Bahtiar. Harapan saya sebenarnya ini informasi ini saya lihat lewat Facebook Pak Dr. Bahtiar. Harapannya banyak guru yang dilibatkan dalam kegiatan ini, yang mudah-mudahan banyak guru yang terlibat. Banyak guru harapan kita terlibat karena persoalan pembelajaran daring ini di beberapa Zoom yang kita ikuti memang luar biasa Pak. Ini tidak hanya memaksa guru ini, pembelajaran daring ini memaksa guru untuk meningkatkan kompetensi. Jadi tidak hanya siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring ini, tetapi kesiapan guru dalam menyiapkan pembelajaran itu luar biasa. Nah, yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Gunawan tadi, mungkin perlu ada yang sedikit saya tambahkan mungkin. Yang belum ada saya lihat tadi itu ada komitmen. Dalam melaksanakan pembelajaran daring itu perlu ada komitmen secara konsisten. Nah ini yang belum saya lihat tadi. Karena pembelajaran daring, saya mungkin tidak ke dosen, tetapi saya mungkin tugasnya ini membina guru. Nah persoalan-persoalan ini yang sudah disampaikan tadi itu termasuk layanan internet, jadi sinyal sudah ada HP, tetapi sinyalnya kuotanya tidak ada. Nah ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah yang di madrasah, karena tadi tidak pernah menyinggung madrasah, di madrasah juga ada satu aplikasi pembelajaran daring yang namanya aplikasi e-learning. Nah, dengan mudah para pengawas ini bisa memantau kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru setiap hari. Nah, karena kami juga
tidak serta-merta harus turun di madrasah, jadi kami bisa memantau lewat e-learning itu kegiatan proses pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh guru. Satu. Yang kedua, tadi juga disampaikan karena ini teknik penilaian. Nah, saya melihatnya agak sedikit kesulitan cara menilai untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring itu. Tentunya dalam melaksanakan penilaian itu ada 3 aspek, Pak. Kita mengukur afektifnya, sikap perilakunya. Yang kedua, mengukur pengetahuan kognitifnya. Yang ketiga, mengukur keterampilan atau psikomotornya. Nah, ada penilaian yang hilang di sini, Pak. Ada pernah. Kira-kira bagaimana strateginya supaya ketercapaian hasil pembelajaran siswa itu, karena terus terang saja dinilai raport itu harus memenuhi 3 komponen itu. 3 komponen ini harus masuk. Nah, mohon bagaimana strategi mungkin Pak Dr. Gunawan, Dr. Bahtiar, sehingga paling tidak pelaksana penilaian di madrasah mungkin bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, untuk yang ketiga silakan. Penanya ketiga. Atau kita tanggapi dulu yang 2 ini sambil menunggu yang lain berpikir. Baik, silakan narasumber, silakan. Oke, terima kasih Bahtiar, Mas Muhyiddin. Ini saudara seperjuangan saya karena kami seangkatan, sekelas kami dulu. Jadi alhamdulillah bisa silaturahim kalaupun secara online. Semoga tetap sehat semua. Jadi memang ketika kita mengadakan evaluasi secara online, dalam posisi kita tidak melihat siswa kita bekerjanya bersama siapa, atau bisa jadi mereka bertukar-tukar jawaban satu sama lain, peluang dia mendapatkan nilai bagus itu tinggi dibanding ketika misalnya kita menghadirkan mereka secara langsung, diberikan tes, kemudian ternyata kaget kita, hasilnya kok jauh sekali berbeda. Nah, ini sehingga opsi-opsi yang tadi menarik informasi ini, karena jangan sampai kita menggunakan 1 kali penilaian dan kita langsung memutuskan bahwa nilai dia bagus apa tidak bagus. Jadi bisa jadi ada anak yang kemampuannya bagus, kemudian pada saat tes yang kita adakan kondisi kesehatannya sedang tidak baik misalnya, sehingga ketika dites nilainya tidak bagus dia. Padahal mungkin dia lebih paham dibanding beberapa yang lain karena kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ini harus dimasukkan di dalam pertimbangan. Tadi kenapa kita minta ada jurnal pembelajaran sehingga kita bisa mengikuti. Artinya begini, semakin banyak pilihan dan sumber data evaluasi kita itu semakin bagus. Jadi jangan sampai kita misalnya lakukan tes 1 kali, kemudian dari 1 kali itu kita menyimpulkan bahwa dia bagus apa tidak bagus. Itu tidak fair itu. Jadi kita harus lakukan dia beberapa kali, beberapa tahap, sehingga nanti bisa kita bedakan begini logikanya. Kita bisa buat beberapa level soal berbeda-beda, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang agak sulit. Kemudian untuk membedakan kemampuan itu, kita bisa berikan beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang kita bisa teruskan nanti untuk tingkat klarifikasi secara langsung. Kan kita bisa ada sesi daring seperti ini, bisa di sistem, bisa mereka download materi, soal, dan seterusnya. Kita bisa lanjutkan pada sesi diskusi secara online, bisa kita tanya secara langsung beberapa bagian, sehingga
banyak sumber data kita untuk memutuskan, oh ternyata dia kemampuannya seperti ini dan seterusnya. Jadi jangan hanya kita ambil satu sumber penilaian karena bisa jadi itu tidak objektif seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Kasman memang sangat setuju. Tadi beliau menyampaikan jadi kita harus memaksa, sedikit memaksa, mau tidak mau karena ada tugas kita di situ. Jadi selain kita memaksa dan melatih baik guru maupun dosen, kita harus memastikan juga bukan hanya bisa daringnya, ada banyak komponen-komponen di situ yang harus kita pastikan. Apalagi kalau misalnya di sekolah atau di kampus kita ketemu dengan variasi kemampuan guru dan dosen itu yang berbeda-beda. Jadi ada yang belum terlalu familiar, masih geser mouse saja baru-baru bisa, nanti geser terlalu jauh ke atas, itu banyak kita temukan juga. Memang karena ini terkait dengan komitmen, jadi ada sebenarnya tanpa kita sebut komitmen maupun kesiapan, kalau kita betul-betul pendidik itu harus sadar pada diri kita masing-masing bahwa itu adalah kewajiban kita. Jadi kita harus komit pada tugas-tugas kita. Jadi kami sudah mulai mengatur beberapa pengajar yang tidak terlalu familiar dengan sistem, itu dibuat tim teaching sehingga tidak terlalu repot, ada yang membantu. Karena kalau dibiarkan sendiri mungkin tidak jadi-jadi mata kuliah itu. Kemudian ada satu yang penting, ini terkait dengan kita harus memastikan bahwa ketika kita merencanakan mengajar sesuatu, itu harus dipastikan bahwa kita ikhlas melakukannya. Jadi kita harus menyukai apa yang sedang kita kerjakan itu. Jadi karena saya ingat salah satu catatan penting dari seorang guru kami di Bandung, Pak Prof. Sukirno almarhum. Jadi beliau menyampaikan begini, jadi kalau ada 2 orang guru yang kemampuannya sama-sama bagus, kemampuan pemahaman materinya sama-sama bagus, mengajarkan 2 orang yang sama-sama pintarnya, maka guru yang meniatkan itu sampai kepada muridnya, itu akan materinya dipahami lebih mudah oleh siswa-siswanya. Jadi keikhlasan kita itu pengaruhnya besar pada orang yang belajar. Jadi kita harus memastikan bahwa kita selain siap, kita juga menikmati proses itu, karena mau tidak mau harus kita nikmati proses belajar ini. Jadi kita suka tidak suka, kita sudah ada di sistem yang mengharuskan kita memberikan layanan yang lebih baik. Jadi di dalam pola Merdeka Belajar ini kami coba beberapa hal di FKIP itu. Pertama kami ubah beberapa pedoman akademik. Jadi ada kewajiban kami sudah izinkan misalnya mahasiswa memilih dosen pembimbingnya sendiri. Kami izinkan mereka tidak perlu ujian skripsi kalau yang sudah nulis jurnal dan terbit jurnalnya. Ini bentuk kita meningkatkan layanan. Teman-teman dosen yang tidak terlalu familiar dengan sistem itu boleh dikurangi beban mengajarnya atau ditimkan dengan yang lain sehingga nanti bisa layanan pembelajarannya menjadi lebih baik. Kemudian tadi ada e-learning. E-learning itu sistem sama seperti learning management system. Jadi itu hanya penyebutan saja untuk pembelajaran online. Sistemnya bisa kita buat sendiri. Kami ada beberapa riset yang membuat sendiri menu-menu, fitur-fitur itu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi aplikasinya bisa, platformnya banyak bisa diintegrasikan dengan sistem, termasuk misalnya kita bisa buat pilihan aplikasi untuk kita tes secara offline maupun online. Itu e-assessment, itu ada juga kami buat tersendiri di dalam sistem. Kemudian ada kami tadi tidak menyebut kata-kata madrasah, tidak untuk maksud apa-apa, karena
ketika kita menyebut sekolah, school, maka sekolah dan madrasah itu sama. Jadi di dalam beberapa, hanya mungkin tingkat pengelolaannya saja berbeda. Kami tidak menganggap diri kami berbeda, kalaupun ada pendidikan fisika dan tadris fisika, itu dua hal yang sama itu. Kemudian ada lagi tadi, saya setuju juga penilaian itu karena memang harus ada aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi kalau psikomotornya bisa kita nilai dari aktivitas fisik yang bisa kita lihat. Kita misalnya bisa menilai dari video yang bisa dia kirimkan kepada kita. Sehingga tadi pilihan-pilihan aplikasi dan tahapan evaluasi di pembelajaran daring itu ada salah satunya video yang bisa kita lihat secara langsung. Jadi misalnya ada mata kuliah yang terdekat semester 7 ada micro teaching misalnya. Tentu tidak bisa kita menilai dia mengajar kalau kita tidak lihat. Jadi kita harus lihat bagaimana dia menyampaikan, membuka, mengelola kelas, dan seterusnya. Kita juga bisa menilai kalau misalnya ada eksperimen dia harus lakukan, kita izinkan mereka melakukan eksperimen sederhana di tempatnya masing-masing. Dia akan membuat rekaman sederhana pada proses kegiatan yang dia lakukan. Rekamannya dikirim ke kita, rekaman pendek di sistem, sebagai bukti bahwa memang ada aktivitas psikomotor yang dia lakukan. Dia bisa lakukan sendiri, bisa dilakukan secara berkelompok dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh misalnya kami sekarang ini sedang PLP, di FKIP kami izinkan mahasiswa praktik mengajar di daerah asal masing-masing. Ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumba, ada yang di Jawa Timur, ada juga yang KKN di tempat masing-masing. Nah, KKN-nya kan harus kita lihat, dia bekerja apa tidak. Itu dari psikomotornya bisa kita lihat, tidak bisa dari telepon, itu harus kita lihat di video. Bisa di video langsung, bisa juga dia kirimkan rekaman videonya. Kemudian memang kalau kognitif mungkin lebih mudah ya, lebih mudah kita ukur. Afektif ini yang perlu strategi, ada beberapa instrumen kita bisa buat dalam bentuk angket-angket yang kita minta mereka mengisi, tapi tidak bisa juga isian itu hanya itu saja. Tidak bisa kita langsung percaya dia centang setuju, sangat setuju, dan seterusnya, atau iya, tidak, dan seterusnya. Kita harus klarifikasi kepada mereka. Mungkin bisa dibuat sesi online pada mata kuliah kami, misalnya di metode riset itu ada yang diisi oleh mahasiswa. Kita kemudian buat sesi online, tidak terlalu sering, tidak harus setiap minggu, tapi di sesi itu kita sudah niatkan, kita akan klarifikasi tentang apa. Si ini pernah jawab ini, kita akan tanya di situ. Nah, itu tugasnya, sehingga online-nya mungkin sesinya terbatas, karena terkait dengan kuota masing-masing mahasiswa, tapi bermanfaat kegiatannya. Jadi kognitifnya kita dapat, psikomotornya kita dapat, afektifnya juga kita bisa ukur. Hanya memang jangan kita hanya mengandalkan satu instrumen atau satu data, kemudian kita memutuskan itu bagus. Jadi sama misalnya ketika ada polling, misalnya sekarang ini sedang marak-marak polling pilkada, calon ini persentasenya tinggi. Setelah kita lihat samplingnya, ternyata samplingnya itu tempat basis masanya, berarti kan tidak pas. Itu harus punya sumber data pembanding yang bisa dijadikan dasar bagi kita membuat keputusan sehingga lebih valid. Tadi beberapa masukan, saran dari Pak Kasman itu baik kita pertimbangkan bersama, karena beliau sedang dalam amanah sebagai pengawas, tentu jadi mitra kita, apa masukan beliau untuk kita semua bersama-sama dengan tupoksi mungkin yang sedikit berbeda karakteristiknya di kampus dengan di sekolah, karena beliau juga sempat di kampus bersama-sama kita juga cukup tahu. Tinggal tugas pengawasan ini yang memastikan semua guru yang tidak familiar, yang belum pernah ada dalam situasi seperti ini, tiba-tiba ada dalam sikon begini, ini berat ini memang. Yeah. Jadi kami rasakan rasanya ketika
kita hanya menyiapkan sebagian dosen untuk pembelajaran daring, tiba-tiba harus daring semua, itu pusing juga. Mungkin demikian Pak Bahtiar. Oke. Kita buka satu kali lagi Pak sesinya, yaitu sesi kedua kepada Silakan. Bapak Ibu atau peserta webinar yang mau menanyakan lanjutan dari presentasi Pak Dr. Gunawan, disilakan. Silakan Mbak atau Ibu Nelly Sarvina. Silakan. Mbak Nelly, ada? Bisa? Silakan Pak Gunawan, Pak Kurniawan. Sudah? Atau ada yang lain, silakan. Boleh juga diketik pertanyaannya, mungkin ada yang malu kelihatan wajahnya nih Pak Bahtiar. Boleh pertanyaannya di chatting aja, di chat itu. Oke. Selanjutnya kalau mungkin belum bisa si Ahmad Giovanni, silakan. Karena ada beberapa. Baik, silakan Giovanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya dan teman-teman, saya mau bertanya nih ke masalah pembelajaran kita nih Pak, yang ke setiap harian. Ketika ada mahasiswa yang kebingungan dikasih materi, misalnya dikasih materi lewat classroom, tapi ketika kita masuk dalam Google Meet, terkadang dosen itu tidak menjelaskan Pak. Misalnya masalah perhitungan Pak, masalah perhitungan, misalnya fisika dan kimia gitu Pak, terutama kayak gitu Pak. Dan mahasiswa juga agak kesulitan ketika kita melihat atau dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan, kita belum paham nih Pak. Soalnya kadang-kadang dikasih materi aja Pak, dan penjelasannya agak sulit kita untuk memahaminya Pak, masalah perhitungan nih Pak. Itu aja, Giovanni. Iya Pak. Mohon maaf ya Pak. Ampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nelly Sarvina. Atau sudah? Atau ada yang lain lagi? Tambahan? Seperti yang disarankan oleh narasumber tadi, kalau memang Bapak Ibu peserta tidak bisa menyampaikan secara langsung, boleh disampaikan atau melalui chatting. Beliau akan menjawab atau membaca pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu lewat chatting. Ini ada yang nanya nih satu nih. Iya, silakan. Ada yang nanya, tapi jawabannya pendek aja nih. Sudah bisa absen katanya. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang belum absen atau peserta yang pada saat ini sudah aktif, boleh melaksanakan absensi melalui ya, panitia sudah menyiapkan untuk absensinya. Bapak Ibu, mungkin untuk sementara dari pertanyaan satu tadi, Giovanni, mungkin Pak narasumber bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Giovanni. Jadi memang ini ada kendala-kendala pada materi-materi tertentu. Kalau kita hanya menjelaskan begini secara lisan, kemudian yang diajar itu fisika, kimia, ada rumus yang harus diturunkan, tentu tidak bisa kita hanya cerita-cerita saja. Tidak bisa kita hanya sampaikan
oh ini rumusnya begini, turun jadi begini, ya, nggak boleh. Jadi ada banyak pilihan, misalnya satu, kita bisa membuat rekaman tutorial cara-cara secara matematis. Opsinya bisa misalnya, kalau misalnya dosennya mau mengajar langsung di papan, itu direkam ketika dia mengajar di sana, bisa juga begitu. Yang kedua, bisa juga dari drawing pad, ada perangkat tersendiri yang kita bisa menulis langsung di situ yang terbaca di layar. Itu bisa juga dimanfaatkan teknologi itu. Atau bisa juga membuat slide PowerPoint tersendiri, yang PowerPoint-nya itu memang isinya persamaan-persamaan 1, 2, 3 secara sistematis. Jadi yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga sambil dijelaskan oleh dosennya. Ini yang penting dipahami. Saya pikir karena karakteristik ilmu materi fisika itu berbeda-beda, tidak bisa juga diajar dengan cara yang sama semua. Jadi ketika kita mengajar metodologi penelitian dengan kita mengajar statistik, tentu tidak harus caranya sama karena dia berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian beberapa hal tadi memang kita harus pahami juga ada masih keterbatasan pada beberapa dosen-dosen kita. Jadi ini yang sedang belajar untuk masa seperti ini bukan cuma mahasiswa, dosennya, gurunya juga belajar. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kita menambah ilmu kita sehingga bisa meningkatkan layanan kita bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Seperti itu, Giovanni. Jadi nanti bisa, kalau misalnya ada materi yang sudah diajarkan tidak disampaikan saat sesi online, bisa kan ditanya waktu online itu, Pak, ini materi ini saya belum paham. Jadi kalau kita tidak tanya ya enggak. Beliau juga tidak tahu bahwa ada materi yang belum dipahami. Seperti itu. Jadi jangan malu-malu bertanya lah. Oke, terima kasih Pak Dr. Gunawan yang sudah memberikan masukan atau pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu ini peserta. Ini ada 2 pertanyaan di chatting. Iya, silakan. Iya, silakan. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Azmar. Pak Azmar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditambahkan strategi atau pendekatan pendidik yang cocok digunakan di masa pandemi guna pencapaian tujuan pendidikan karakter. Misalnya unsur karakter di setiap pembelajaran, bertanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Intinya begini, kita tidak ingin terlalu kaku dengan teori-teori. Jadi kita diberi ruang seluas-luasnya untuk memperbaiki layanan kita bagi mahasiswa. Kita tahu apa yang kita perlu ajarkan kepada mahasiswa kita, kepada siswa kita. Jadi apapun yang terbaik yang bisa kita berikan, kita beri bekal mereka sebanyak-banyaknya, kita lakukan. Seperti itu. Jadi misalnya kami ambil contoh beberapa bagian-bagian sederhana yang kami coba lakukan. Misalnya ya, di FKIP itu sekarang kami buat beberapa modifikasi bagaimana meningkatkan kualitas layanan tanpa harus bertemu misalnya dengan mahasiswa. Terkait dengan tugas akhir, kita tahu banyak sekali yang lama, ada yang antri seminar hasilnya mungkin lama, kita berikan beberapa modifikasi. Jadi mahasiswa yang sudah selesai penelitian, kita izinkan upload artikel ke jurnal-jurnal prodi atau jurnal di mana saja pada kategori tertentu. Jadi setelah itu diupload, di-accepted oleh redaksi, kami izinkan mereka tidak perlu seminar hasil, jadi mereka langsung mendaftar ujian. Kalau nanti artikelnya sudah terbit, kami izinkan mereka tidak ujian skripsi, nilainya langsung keluar A. Jadi seperti itu. Itu diantara bentuk-bentuk kita beri kemudahan mahasiswa kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan, persiapan mereka
Jadi mulai periode ini kami juga menggabung ketika dia PLP di lokasi masing-masing, PPL kita itu, mereka boleh KKN pada saat yang sama. Kami izinkan juga mereka penelitian skripsi di saat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di bagian awal tadi, semua hal yang bisa kita berikan untuk membuat mereka lebih baik, lebih cepat selesai, kita lakukan. Seperti itu. Saya setuju karena pendidikan karakter ini bagian dari misinya Mas Menteri. Tentu kita harus membekali mahasiswa-mahasiswa kita, dosen guru kita untuk punya karakter yang baik. Kemudian Bu Sri Wulan, Ibu apa adik ini mahasiswa ya? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya bagaimana dengan metode pembelajaran yang hanya dikasih tugas, tapi tidak pernah masuk. Udah keluar dia. Sebentar, dia pindah pertanyaannya ke atas. Dikasih tugas saja, tidak pernah masuk, WA group. Ataupun yang lainnya, kadang dikasih tugas mendadak di classroom, tanpa pemberitahuan apapun di grup WA kelas. Ini curhat ini ya. Curhatan mahasiswa. Jadi kalau misalnya saya di beberapa kuliah itu bergabung dengan mahasiswa, saya bergabung di grup. Jadi kalaupun kita sibuk, kita sampaikan, mohon maaf adik-adik, kami tidak bisa masuk hari ini karena ada kegiatan ini. Ini sumber materi belajar yang bisa dipelajari. Seperti itu. Memang tugas yang banyak ini jadi keluhan, sehingga kami buat edaran khusus di kampus itu agar dosen memberikan tugas ke mahasiswa dalam jumlah proporsional. Kami juga melarang ada perkuliahan di luar jam perkuliahan. Ada keluhan mungkin dari mahasiswa di tempat kita masing-masing, ada yang minta kuliahnya malam, itu juga sudah kami larang. Kalau hari libur juga tidak boleh ada perkuliahan karena ada hak kita juga untuk libur. Jadi ini nanti dikomunikasikan ke pengelola prodi. Pak Kaprodi kami mengontrol, alhamdulillah dosen-dosen di prodi kami rajin-rajin dan tidak ada keluhan seperti ini. Saya pikir ini dikomunikasikan internal saja dan bisa diselesaikan nanti oleh Kaprodinya. Ini ada yang minta dikirimkan link absen, saya tidak bisa kirimkan karena tidak punya. Ini bertanya pertama dari Tarmizi Tahir, Muhammad Tarmizi Tahir. Bagaimana saat kita memulai mata kuliah atau saat kuliah berlangsung, baik itu via Zoom maupun di Google Classroom, terus tidak bisa absen karena kendala kuota habis, dosen dan seterusnya. Jadi begini, mungkin kita bisa buat sesi-sesi ini lebih fleksibel. Jadi kita tugasnya dosen, guru tugasnya mengajar, membelajarkan, membekali peserta didik. Kami di Unram itu ada opsi-opsi absen bagi mahasiswa. Mereka boleh absen di SIA, di Sistem Informasi Akademik. Kalau kita ada di Google Classroom, ketika begini, saya posting satu info di Google Classroom, nanti adik-adik mahasiswa sudah saya pesan, tolong diberi komentar, kalaupun hanya bilang terima kasih, untuk memastikan bahwa mereka memang sudah membaca pesan-pesan itu. Kemudian ketika kita nanti menyampaikan beberapa materi, kemudian mungkin karena kendala teknis, ada yang sinyalnya tiba-tiba hilang karena ada di daerah tertentu, atau paketnya habis ketika masa absen itu ada. Ketika di Zoom misalnya, karena diambil contoh Zoom, itu kan ada record ya. Kita bisa lihat rekaman siapa saja yang ikut, apa yang kita sampaikan. Saya pikir tidak masalah.
Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nanti saran saya, karena kita perlu bukti juga ya. Di dosen itu juga perlu bukti bahwa mahasiswa juga bergabung di perkuliahan itu, baik di Google Classroom, di Google Meet, atau di Zoom. Jadi nanti bisa masing-masing misalnya buat print screen-nya, oh bukti ini Pak saya sudah hadir. Nah itu bisa ditunjukkan ke dosennya bahwa saya sudah hadir. Kalau misalnya tidak sempat buat itu, bisa nanti memastikan membawa saksi ke dosennya bahwa saat saya hadir online itu ada yang hadir juga yang lain, sama si A, si B, si C. Itu bisa, saya pikir beliau akan paham bahwa ada keterlibatan kita di situ. Bagaimana sistem belajar mengajar, misalkan kita tidak paham atau tidak mengerti mata kuliah tersebut, misalkan di mata kuliah elektronika, apa boleh kita kuliah offline biar lebih bisa atau cepat mengerti. Tadi di awal disampaikan kita masih berada di zona merah, belum diizinkan kuliah secara offline, belum boleh ketemu langsung. Tapi kalau misalnya datang 1 atau 2 orang mungkin ke kampus, ingin belajar secara langsung elektronika di laboratorium, itu bolehlah datang ke lab, boleh coba di situ. Nah, akan lebih bagus lagi kalau yang nyoba itu nanti direkam sehingga yang lain bisa ikut melihat. Jadi ini direkam, oh ini dia mengerjakan ini, caranya begini, disambung ini. Nah, nanti itu bisa dibagi ke teman-temannya supaya juga dapat pahala. Kita sudah berbagi. Jadi kalau misalnya ada datang 1-2 orang saja, kita tidak sebut datang kuliah ya. Kita bisa datang ke kampus, komunikasi. Kalau 1-2 kan tidak apa-apa. Jadi 1-2 orang, seperti mungkin ada mahasiswa sedang mengurus yudisium atau persiapan wisuda, itu kan boleh datang dia langsung ke kampus. Kita kalau misalnya mau bertanya secara langsung via telepon atau chatting, atau kalau diizinkan langsung juga saya pikir tidak masalah. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui sampai mana pengetahuan siswa pada kondisi seperti ini? Mau diberi tugas, jawabannya akan dicari di Google. Jadi isi kepalanya tidak kelihatan. Mana yang mikir dan mana yang nyari di Google. Nah, begini polanya. Kalau kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti itu saja, mungkin dia akan sangat mudah memang mencari jawaban itu di Google. Hampir semua ada. Sehingga kita bisa minta mereka menceritakan secara langsung kepada kita untuk konfirmasi. Jadi konfirmasi itu penting untuk memastikan bahwa memang yang dia tulis itu dia pahami. Nah, ini yang polanya bisa kita lakukan. Tadi misalnya kita bisa beri kesempatan dulu, mereka ada diskusi dengan teman-temannya, kemudian kita sambil mengoreksi tugas-tugas itu, sehingga nanti supaya tidak terlalu melelahkan bagi kita. Kita kan sudah tahu jawaban yang kira-kira dia akan dapat dari Google itu jawaban yang seperti apa. Nah, kita tidak perlu buat soal yang jawabannya dia akan dapat dari Google. Kita bisa menanyakan beberapa hal yang lain yang akan menceritakan khusus karakter dia, khusus pemahaman dia terkait apa yang dia pahami. Nah, bisa dibuat mudah-mudah lah begitu. Kemudian bagaimana sistem kalau dosennya tidak masuk terus, tidak ada info dari dosen tersebut, tiba-tiba kasih tugas walaupun waktunya sudah habis. Begini adik-adik, pembelajaran online itu di antara karakteristiknya bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Hanya mungkin memang perlu diatur kapan tugas dikasih dan kapan dikumpulkan. Jadi jangan sampai kita memberi tugas tapi tidak ada materi. Jadi komposisinya tetap harus ada. Materinya ada, tugasnya ada, nanti tugasnya dikasih feedback gitu, seperti itu. Umpan balik. Jadi
kami juga alami keluhan-keluhan, ada penugasan, tugasnya banyak, tugas saja dikasih, itu nanti bersama-sama lah. Mungkin beliau sedang mempersiapkan diri, mungkin beliau juga belum terlalu paham dengan pola pembelajaran online. Jadi kalau misalnya terjadi karena indikator-indikator, kita kan boleh evaluasi ya, di unsur pimpinan, di fakultas maupun di prodi, itu boleh melakukan evaluasi terkait masing-masing dosen. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, boleh dikasih sanksi. Boleh dihukum, dikurangi jumlah mengajarnya. Kalau bimbingannya tidak bagus, boleh dikurangi jumlah bimbingannya. Dan saya pikir itu ada kewenangan pimpinan untuk melakukan itu. Kemudian semakin ke bawah ini curhatan-curhatan nih Bang. Iya, iya, curhatan. Ya, oke, baik. Ini kan proses perkuliahan. Memang tidak bisa kita langsung bisa menanggapi karena situasi dan kondisinya itu memang berbeda-beda. Ada memang sudah diceritakan tadi, ada memang dosen yang mampu menguasai teknologi ini dengan mudah. Ada juga yang tidak. Kadang-kadang, mohon maaf, di Google Classroom diberikan tugas itu bukan berarti kan ada settingan-settingannya, kapan tugas itu diberikan, kapan dikumpulkan. Karena mahasiswa ketika muncul ada kata tugas itu langsung pikirannya dikumpulkan pada hari itu. Itu yang menjadi masalah. Terus mahasiswa juga ketika diadakan atau diberikan informasi belum dibaca pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen itu langsung dijawab bagaimana ini Pak. Ini yang menjadi kendala juga. Pahami dulu isi pertanyaan itu atau informasi itu baru ditanyakan. Jangan bertanya di atas pertanyaan sehingga membingungkan teman yang kepingin bertanya juga jadi masalah. Terus yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya di UIN Mataram untuk masa-masa sekarang ini tidak ada yang offline gitu ya. Kami di kegiatan praktikum saja itu masih memikirkan kegiatan praktikum secara offline ini dengan cara-cara dan strategi-strategi kegiatan offline untuk kegiatan praktikum ini sedang kami rancang. SOP-nya kami sudah diskusikan bagaimana pelaksanaan praktikum ke depan ini bisa berjalan tanpa membahayakan mahasiswa. Ini bahasa yang kami berikan ini supaya bisa menjaga semua. Kalaupun ada terjadi indikasi permasalahan tentang beredarnya COVID di kampus ini, ya maka banyak hal atau dampak-dampaknya itu. Tidak hanya 14 hari saja pemutusan di kampus itu, bahkan berbulan-bulan gitu. Untuk itu mohon adik-adik kalau ini permasalahannya itu belum dipahami baik dalam pembelajarannya, ya kami di pihak jurusan juga tidak memberikan penilaian juga yang begitu ketat. Artinya kalaupun tidak masuk Anda hari ini dan besoknya lagi ada permasalahan tentang kuota, tentang sinyal dan sebagainya, kami di Prodi sudah membuat SOP tentang penilaian-penilaian ini sehingga sekali lagi untuk di forum online ini tidak ada satu orang dosen pun yang memberikan penilaian yang merugikan mahasiswa. Itu intinya. Jangan sampai ketakutan-ketakutan di akhir dari pembelajaran atau perkuliahan ini nilai saya jelek dan sebagainya akan kami sampaikan di Prodi. Bahkan saya mewanti-wanti ke dosen jangan sampai kita memberikan penilaian kepada mahasiswa kita di masa pandemik ini dengan nilai-nilai yang kurang apa istilahnya kita ia membuat tidak bahagia mahasiswa kita ini. Berikan semangat, apalagi di semester-semester 1 ini kami belum lihat wajah-wajah anak-anak kami dari semester 1 ini. Ya kalau semester 3 alhamdulillah sudah pernah, tapi yang semester 1 ini dari tes, dari PBAK, orientasi mahasiswa baru, sampai sekarang hanya sifatnya online, setting online saja. Untuk itu harapan saya sebagai Kaprodi, atau teman atau dosen mengajar mengharapkan kepada adik-adik ya
boleh Anda berkeluh kesah dengan permasalahan ini, tapi jangan sampai semangat belajarnya itu turun gitu ya. Silakan dikonsultasikan langsung. Mungkin suasana di pembelajaran bisa saja ada suara-suara yang nyeletuk atau suara-suara yang keras. Itu adalah proses dari sebuah pembelajaran, tapi bukan berarti menghakimi Anda harus menyelesaikan masalah itu dengan hal-hal yang mungkin diprediksi, oh Bapak lagi marah, Bapak lagi tidak mau bicara dengan kita, kok WA kita tidak dibalas. Kalau dibalas 100 orang, anggap saja satu kelas 25 orang dikali 4 kelas 100 orang harus kita chatting. Aduh.